itu harus kita kedepankan. Di saat ada dua proses yang berjalan, kita harus mengambil sikap mana yang kita dahulukan. Dua-duanya itu kalau berjalan, perbedaannya cukup signifikan. Satu kebenaran material, satu kebenaran formil. Jadi hal yang berbeda. Jadi kita fokus kepada pidana, karena pidana ini terkait dengan individu Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Perlulah kita mengambil sikap di saat ada dua pilihan seperti ini, karena ini dua-duanya kalau berjalan akan membuat kita harus konsentrasi dua hal. Padahal ada yang perlu kita konsentrasikan, yaitu di perkara pidananya itu sendiri. Bang, terkesan kemarin untuk pengajuan sidang perdatanya terburu-buru seperti itu, Bang? Bukan, kan saya bilang ini ada skala prioritas. Nah, pada saat skala prioritas yang harus kita analisa dan kita sampaikan, maka kita harus mengambil sikap yang harus kita dahulukan. Bagaimana kita konsentrasi melakukan pembelaan kepada terdakwa Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Seperti itu. Karena mereka harus menjadi terdakwa. Artinya kalau misalnya pidana nanti besok akan terus dilanjutkan, Bang, setelah pidana itu menjadi rahasia. Ya, urusan nanti strategi yang lainnya yang jelas. Surat saya sudah nyampe kemarin dan sudah dibagi sebenarnya contoh tanggal ini pada data prestasi hari Senin saya sidangnya Nikita Mirzani putusan selas. Para saksi semua akan dipanggil. Di sinilah perlunya kita konsentrasi penuh untuk melakukan pembelaan kepada terdakwa, karena perkara pidana itu adalah dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran material. Terjadi diskusi, terjadi tanya jawab di dalam saksi-saksi tersebut. Nah, ini kan kita juga harus banyak berdiskusi nanti, berdialog kepada para terdakwa terkait dengan ini saksi, memberikan keterangan bagaimana. Kita kan sudah dikasih berkas sama jaksa yang cukup tebal juga, cukup tinggi. Nanti kita akan diskusikan dengan para terdakwa. Bang, kenapa baru sekarang terpikir ingin fokus di pidananya dulu, Bang? Ini strategi, Pak. Anda tidak bisa mencoba bertanya tentang strategi seorang advokat, ya. Bang, pihak pengacara sebelah bilang ini kan gugatan ini kan omong kosong, Bang. Apakah terpengaruh komentar mereka? Tidak ada. Ini urusan strategis. Yang tahu strategi itu adalah orang yang mengajukan gugatan. Jadi di saat kita mendapatkan dua pilihan, kan bersamaan nih sidangnya. Ada sidang perdata dan ada sidang pidana. Nah, di sini kalau kita dua-duanya kita jalankan, kita khawatir kita tidak bisa konsentrasi di satu hal yang paling penting, itu adalah perkara pidana. Oleh karena itu harus ada yang kita dahulukan. Yang kita dahulukan adalah perkara pidananya. Makanya perkara gugatan wan prestasi kita cabut. Artinya ntar kalau pidananya selesai akan lanjut. Itu nanti akan saya jawab setelah proses berlangsung. Yes. Jadi sidang putusan selah hari Kamis, sidang gugatan wan prestasinya hari Senin tanggal 21. Di situ secara resmi akan saya sampaikan tentang pencabutan. Semua surat pencabutan dalam bentuk soft copy-nya saya sudah serahkan kepada kuasa hukum tergugat dan para turut tergugat, tidak saya sampaikan. Kapan surat itu dia dilayangkan? Kemarin. Ini berarti atas keinginan Nikinya juga sendiri? Apa? Ya, kita harus dialog ya, jadi kita harus diskusi. Ini sebentar lagi dua-duanya jalan, ya kan? Kan habis mediasi, habis SFC kan, habis ini kan pasti akan berjalan nih. Dua-duanya akan berjalan. Di saat dua-duanya harus berjalan, ini mana yang harus kita jadikan skala prioritas? Kan kita harus konsentrasi, kita juga harus diskusi, kita harus membaca semua berkas. Harus kita ambil sikap, apa yang harus kita dahulukan. Akhirnya yang perlu kita dahulukan bagaimana kita memberikan pembelaan secara pribadi kepada Nikita Mirzani, karena itulah dia yang menjadi terdakwa. Karena kalau orang yang mengalami perkara pidana itu kan terkait dengan pribadinya, makanya kita konsentrasi ke melakukan pembelaan kepada perkara pidananya. Berarti bisa dibilang gugatan yang ditunda, Bang? Itu menjadi rahasia, nanti nggak ada masalah. Yang penting kita jangan sampai di dalam sebuah perkara itu kita tidak hadir.
karena kita lagi konsentrasi di suatu masalah. Lebih bagus kita mengambil sikap, kita cabut, kita fokus kepada satu masalah pidana. Dua-duanya adalah sama, cuma perbedaan pidana dan perdata. Yang perdata harus kita cabut, kita fokus kepada yang pidana. Karena apa? Yang pidana ini terkait dengan kehidupan seseorang yang bernama Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Makanya saya konsentrasi di sana, karena kalau sampai putusan selah menyatakan bahwa perkara dilanjutnya, maka sidang berikutnya adalah pemeriksaan saksi. Di saat pemeriksaan saksi, kita harus betul-betul konsentrasi penuh untuk membaca berkas perkara. Nah, inilah pentingnya kita mengambil sikap di saat-saat memang ada waktunya perkara tersebut berjalan. Ini perkara dua-duanya berjalan. Ya, dua-duanya berjalan. Di saat dua-duanya berjalan, yang satu itu hari Senin, ya, tanggal 21 itu adalah gugatan Wan Prestasi. Besok hari Kamis itu adalah putusan selah. Ini berjalan semua. Di saat berjalan begini, kita sebagai seorang advokat, kita harus diskusi dengan terdakwa. Kita harus ngambil sikap, tidak bisa jalan dua-duanya seperti ini. Karena ada yang lebih penting, itu adalah mengenai perkara pidanamu. Karena ini terkait dengan jiwamu, terkait dengan kebebasanmu, dan sebagainya. Seperti itu. Bang, ada kaitannya dengan hasil mediasi kemarin saat Niki ketemu dengan pengacara RG, Bang? Bukan itu soal mediasi. Mediasi itu begini, mediasi itu kenapa diwajibkan? Ini mungkin salah paham semua, dan ada yang tidak paham. Banyak yang mediasi itu justru yang diwajibkan datang itu adalah para pihak. Pengacara itu kalau perlu itu di luar saja. Jadi bukan pengacaranya yang sibuk ke pengadilan. Harusnya yang datang itu adalah prinsipal. Makanya saya ikhtiar untuk mendatangkan Nikita Mirzani. Kalau paham peraturan Mahkamah Agung, kalau tidak paham ya seperti itu. Jadi saya tidak bisa menyatakan apapun juga, tapi tolong pahami peraturan Mahkamah Agung di mana diwajibkan para pihak prinsipal hadir kecuali dia di luar negeri atau memang mempunyai halangan yang tidak bisa ditinggalkan. Itu salah satu pasal-pasal yang di peraturan Mahkamah Agung. Jadi di dalam peraturan Mahkamah Agung mediasi itu justru yang diwajibkan itu adalah prinsipal. Prinsipal itu pihak yang sebenarnya. Jadi bukan pengacara yang diwajibkan. Pengacara itu hanya menemani dan setelah itu biasanya disuruh keluar. Nah, itu peraturan tentang mediasi yang sebenarnya. Jadi yang diwajibkan bukan pengacaranya untuk datang di pengadilan, tapi menemani diwajibkan. Tapi bukan dia yang harus sibuk untuk melakukan komunikasi dengan hakim mediator seperti itu. Bang, banyak yang bilang awal-awal tuh posisi Niki itu di atas angin, Bang, dengan diawali perdata. Nah, tiba-tiba ini cabut, gimana tuh, Bang? Tidak ada ini persoalannya. Nanti di dalam perkara pidananya pun akan muncul semua itu masalah. Nanti Anda akan ikuti karena kan berkas perkara ada di tangan saya. Seperti itu. Jadi di saat seperti ini wajiblah kita ngambil sikap, karena kalau kita juga akan sidang perdata itu juga memerlukan waktu, konsentrasi. Tapi kan persoalannya kan beda, lebih banyak kebenaran daripada formil. Nah, sedangkan di sini lebih banyak kebenaran material, kita harus mempelajari keterangan saksi seperti apa, bagaimana kita bertanya, dan seterusnya. Oleh karena itu, kita harus lebih banyak mempersiapkan diri untuk kepentingan perkara pidananya. Nah, di saat seperti ini, supaya tidak terbengkalai sebuah perkara, makanya kita ngambil sikap, kita cabut. Oke, sudah clear semua? Ya. Tanggal 17 putusan selah, di mana putusan selah itu berarti terkait dengan putusan pidana. Insya Allah jamnya sudah seperti biasa, jam 10 mungkin. Itu putusan selahnya nanti majelis hakim yang akan memutuskan apakah dikabulkan eksepsi atau tidak. Itu saya serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim. Tapi kalau eksepsi tidak diterima, maka perkara berlanjut pada sidang berikutnya. Di situ mulai pemeriksaan saksi. Nah, itulah yang saya katakan, bagaimana sebagai seorang advokat harus konsentrasi penuh dan memberikan penjelasan kepada klien. Ini kita harus konsentrasi di perkara pidana kamu, karena minggu depan ini, jika eksepsi kita tidak dapat diterima, maka saksi-saksi itu akan diperiksa. Nah, kita perlu konsentrasi yang lebih maksimal di perkara ini. Nah, itu yang harus kita sampaikan. Dan itu kewajiban seorang advokat menyampaikan kepada kliennya tentang apa yang akan terjadi dan bagaimana proses hukum yang terjadi pada saat seperti ini. Ya, seperti siapa itu. itu untuk hari Kamis gimana? Siap, sangat siap. Insya Allah kita siap selalu ya. Oke. Saya balik dulu ya. Jadi Jadi apa maunya? ini mau ngambil handphone diri.
Oke. Makasih banyak semua ya. Jadi supaya paham, Kamis sidang pidana putusan sela. Senin tanggal 21 sidang wan prestasi di mana saya sudah menyampaikan pencabutannya kemarin. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Hati bang. Oke, Makasih ya bang. Lanjut lagi ya. Speed banget sempit. Pak, saya minta bilnya dong, biar selesai. Belum ada yang Nggak ada pesan bang. Ya, nggak ada yang pesen ya, jangan ada yang dibayar. Nggak minum aja deh. Ya, Mas, kasih minum dong biar saya selesai. Ya. Yang mau minum aja biar saya selesai karena saya mau ada keperluan. Ya. Samain aja deh. Gimana? Ikut. Samain aja ya. Pencabutan gugatan ada dari Kaniki. Nggak ada, Niki bilang, iya, mana yang terbaik, dan yang kedua saya jelaskan, gitu loh. Perkara pidana beda, kalau perkara perdata itu kan tidak perlu dia hadir kemarin mediasi, tapi kalau pidana itu kan dia di samping saya, untuk proses pemeriksaan saksi, proses pemeriksaan berkas, dan sebagainya, dia kan harus ada di samping saya sebagai terdakwa, sehingga kita harus betul-betul konsentrasi nih, kita harus full, dan nanti lebih banyak berdiskusi dengan saya, untuk membaca berkas-berkas yang ada sama saya. Nah, di saat seperti ini, di mana ada dua hal yang hampir sama waktunya, kita harus bisa mengambil sikap. Sikap kita adalah mencabut daripada terbengkalai atau kita mungkin tidak konsentrasi di perkara satunya. Lebih bagus kita cabut dan kita konsentrasi di perkara pidana. Nggak ada, kan itu kan nanti kita sampaikan ke majelis hakim. Nggak ada masalah. Tapi emang itu udah ada obrolan dengan Kaniki. Iya, kita obrolkan, kita sampaikan. Dengan itu kenapa mungkin Ya, Niki bilang, Nik ini bentar lagi, jadi gini saya bilang, Nik minggu depan ini ada sidang perdata, ya. Tanggal 17 ada sidang pidanamu putusan sela. Setelah ini, semua akan sidang bersamaan semua nih waktunya. Nah, kalau saat bersamaan begini, kita harus punya skala prioritas dong. Ya, skala prioritas ini penting sekali di saat ada situasi seperti ini. Makanya kita wajib mengambil sikap. Sikap yang bisa kita lakukan adalah mencabut gugatan wan prestasi dan kita konsentrasi penuh di perkara pidana. artinya cukup menguras tenaga dan pikiran Kaniki karena ada dua persoalan. Bukan, saya lawyernya yang harus ngambil sikap ya. Karena kan kita kan di dalam perkara pidana itu kan kita harus melihat keterangan saksi. Nanti saksinya apa, kita tanya dan sebagainya. Ini kan kita harus selalu diskusi. Beda dengan perdata. Perdata itu kan kebenaran formil, pakai dokumen-dokumen dan kesaksian yang lain. Nah, di dalam situasi seperti ini, di saat dua-duanya berjalan harus